Soal yang pertama, jodohkan pernyataan berikut. Manakah yang lebih cocok untuk hal-hal berikut ini? Survei sampel atau survei populasi? Pernyataan yang pertama, survei tingkat polusi tanah. Baik, untuk meneliti tingkat polusi tanah, ini kita bisa menggunakan sampel ya, karena hanya dengan menggunakan sampel, ini bisa mewakili tingkat polusi tanah di area tersebut. Jadi untuk yang pernyataan pertama ini adalah survei sampel. Pernyataan yang kedua adalah pemeriksaan kualitas obat di suatu perusahaan farmasi. Ini juga menggunakan survei sampel ya, karena tidak memungkinkan untuk seluruh obat itu disurvei semuanya. Pernyataan yang ketiga, pemeriksaan kehadiran siswa di suatu sekolah. Nah, ini tidak bisa menggunakan survei sampel, tapi harus menggunakan survei populasi, karena kehadiran ini tidak dapat diwakilkan ya. Soal yang kedua, pilihlah satu jawaban yang tepat. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pendapatan warga di Kecamatan Genteng. Survei dilakukan terhadap 1.000 warga setempat yang berKTP Kecamatan Genteng. Apakah survei ini sudah tepat? Pernyataan yang pertama adalah tepat, karena 1.000 orang dapat mewakili keseluruhan pendapatan warga di Kecamatan Genteng. Ini jawabannya tidak tepat ya, karena pendapatan itu tidak dapat diwakili. Jadi jawaban yang pertama ini salah. Kemudian yang kedua, tepat, karena dengan melakukan survei terhadap 1.000 orang warga tersebut, peneliti dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, namun didapatkan kesimpulan secara umum. Baik, jawabannya ini salah ya, karena meskipun dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, namun apakah kesimpulannya itu akan valid atau tidak, itu tidak bisa dipastikan. Jadi harus menggunakan survei populasi. Kemudian pernyataan yang ketiga tidak tepat, karena sampel 1.000 orang warga terlalu sedikit. Ini jawabannya juga salah ya. Kemudian yang keempat itu adalah tidak tepat, karena penghasilan 1.000 orang warga tidak dapat mewakili pendapatan seluruh warga Kecamatan Genteng. Oke, baik, berarti jawaban yang tepat adalah pernyataan yang keempat. Soal nomor 3, uraian singkat. Di Kota B, dilakukan penelitian terhadap siswa kelas 3 SMP tentang berapa hari dalam seminggu, dari hari Senin sampai Jumat, mereka membaca kitab agama selama 30 menit tiap harinya. Penelitian ini dilakukan untuk seluruh siswa kelas 3 sebanyak 4.500 siswa. Baik, jadi 4.500 siswa ini sebagai populasinya yang akan diteliti. Dari semuanya itu diambil sampel secara acak sebanyak 120 orang siswa. Di sampelnya 120, kemudian 60 siswa menjawab bahwa mereka selama 5 hari terus membaca kitab selama 30 menit. Dalam masalah ini, berapa perkiraan banyaknya siswa yang membaca kitab agama selama 5 hari di antara 4.500 siswa di Kota B tersebut? Oke, untuk penyelesaiannya kita bisa memisalkan terlebih dahulu X sebagai siswa yang membaca kitab agama selama 5 hari dan 30 menit tiap harinya di Kota B. Untuk menentukan nilai X, kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Perhatikan di sini, total populasinya itu adalah sebanyak 4.500 siswa. Jadi kita bandingkan 4.500 siswa per X. Jadi X ini siswa yang membaca kitab selama 5 hari di antara 4.500 siswa ini. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak 120 siswa. Dan 60 siswa menjawab mereka membaca kitab selama 5 hari berturut-turut. Jadi setelah diambil 120, itu ada 60 siswa yang membaca kitab selama 5 hari dan 30 menit tiap harinya. Nah, setelah kita memperoleh perbandingannya, kita kalikan silang. Jadi kita kalikan silang X dengan 120 dan 60 dengan 4.500. Sehingga kita akan memperoleh 120X sama dengan 4.500 dikali 60. Kita bisa sederhanakan, jadi X sama dengan 4.500 dikali 60 per 120. 60 sama 120 ini bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 60, sini 1, di sini 2, kemudian 4.500 dibagi 2 hasilnya adalah
2250. Jadi nilai X-nya adalah 2250. Soal nomor 4. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Untuk memperkirakan populasi ikan di dalam kolam, kita menebarkan jaring dan menangkap 50 ekor ikan. Kemudian ikan-ikan tersebut ditandai lalu dilepaskan lagi ke dalam kolam. Sebulan kemudian jaring ditebarkan lagi dan tertangkap 40 ekor ikan. 8 diantaranya memiliki tanda. Berapa perkiraan jumlah ikan dalam kolam tersebut? Oke, untuk penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya. Di sini kita misalkan X sebagai jumlah keseluruhan ikan di dalam kolam. Maka X per jumlah keseluruhan ikannya yang ditangkap yaitu 50 sama dengan 40 ekor dan 8 diantaranya memiliki tanda, jadi 40 per 8. Oke, untuk penyelesaiannya bisa kita kalikan silang 50 dengan 40, X dengan 8 sehingga kita peroleh 8X sama dengan 50 dikali 40 sehingga kita memperoleh nilai X sama dengan 50 kali 40 per 8. Kita sederhanakan 8 dengan 40 bagi 8 ini hasilnya 5 ya. Jadi 50 kali 5 itu hasilnya adalah 250 ekor ikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 5. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Data di bawah ini menunjukkan berat badan 10 murid laki-laki kelas 3 SMP di sebuah sekolah yang diambil secara acak untuk memperkirakan rata-rata populasinya. Berapa perkiraan dari berat badan rata-rata murid laki-laki di sekolah tersebut? Oke, jadi di sini diketahui data berat badan 10 murid laki-laki kelas 3 SMP. Kita akan mencari rata-ratanya. Rata-ratanya tinggal kita jumlahkan saja seluruh datanya, jadi kita jumlahkan dari 70, 66, 61, sampai 55, kemudian kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Kita jumlahkan semuanya, ini hasilnya adalah 624 per 10. 624 per 10 hasilnya adalah 62,4. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 6. Pilihlah dua jawaban yang tepat. Dalam sebuah kantong terdapat bola merah dan bola putih yang totalnya 500 buah. Setelah tercampur merata, diambil 20 bola dan dihitung jumlah bola merah dan jumlah bola putih. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam kantong. Tabel berikut ini menunjukkan hasil percobaan yang diulang sebanyak 5 kali. Jadi percobaan ke-1 diambil 20 bola, ternyata ada 12 bola putih dan bola merah. Percobaan kedua diambil 20 bola, ternyata ada 13 bola putih dan 7 bola merah. Dan seterusnya sampai percobaan kelima diambil 20 buah bola, ternyata terdapat 12 bola putih dan 8 bola merah. Kita akan memperkirakan banyak bola putih dan bola merahnya. Oke, yang pertama kita akan memperkirakan banyak bola putih. Nah, perhatikan, dalam satu hari banyak bola putih yang terambil di sini ada 12, 13, 11, 12, dan 12. Jadi, kita jumlahkan semuanya, kita bagi dengan banyaknya percobaan. 5. 12 tambah 13 tambah 11 tambah 12 tambah 12, ini hasilnya 60, jadi 60 per 5 hasilnya itu adalah 12. Jadi dalam satu hari itu banyaknya bola putih yang terambil itu sekitar 12. Nah, misalkan bola putih yang terdapat dalam kantong itu adalah X, maka kita bisa menggunakan perbandingan X per 500. 500 ini dari total semuanya sama dengan 12 per 20. 12 ini dari rata-rata harian terambil bola putihnya itu setelah diambil 20 bola. Untuk menentukan nilai X-nya tinggal kita kalikan silang. Kita akan memperoleh nilai X itu akan sama dengan 500 dikali 12 per 20. Hasilnya itu adalah 300. Kalau bola putihnya itu 300, sedangkan totalnya itu adalah 500 buah, maka
bola merahnya itu adalah 200 buah. Jadi bola putihnya itu diperkirakan ada 300, bola merahnya ada 200. Maka jawaban yang tepat itu adalah banyak bola putih dalam kantong tersebut sebanyak 300 buah dan diperkirakan bola merah dalam kantong tersebut sebanyak 200 buah. Maka jawaban yang tepat adalah pernyataan pertama dan pernyataan yang ketiga. Soal nomor 7. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui berapa hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat, siswa kelas 3 SMP Bina Bangsa melakukan konsultasi dengan bimbingan konseling di sekolah. Penelitian ini dilakukan di kelas A dan B dengan hasil terlihat dalam tabel. Oke, pernyataan yang pertama, dengan menggunakan rata-rata dapat disimpulkan bahwa kelas B lebih rajin melakukan bimbingan konseling. Pernyataan kedua, dengan menggunakan rata-rata dapat disimpulkan siswa kelas A lebih rajin melakukan konsultasi dengan bimbingan konseling. Oke, yang pertama kita hitung rata-rata hitung kelas A. Rata-rata ini bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil kali dan frekuensi setiap kelasnya. Misalkan dari hari ke-0. Hari ke-0 untuk kelas A ini ada 0 siswa. Jadi kita kalikan satu persatu. Untuk hari ke-0, 0 kali 0, hasilnya 0, ditambah hari pertama di 1 dikalikan dengan banyak siswanya yaitu 3. 1 kali 3 yaitu 3, ditambah 2 kali 7, hasilnya 14, ditambah 3 kali 6, hasilnya adalah 18, ditambah 4 kali 11, 44, ditambah 5 kali 13, 65. Kita bagi dengan total frekuensi siswa kelas A yaitu 40. Sehingga kita peroleh rata-rata hitungnya itu adalah 3,6. Jadi rata-rata hitung kelas A itu adalah 3,6. Berikutnya kita cari rata-rata hitung kelas B. Caranya sama, kita kalikan satu persatu. Untuk hari ke-0, 0 kali 0 hasilnya 0, ditambah hari pertama 1 kali 5, 5, ditambah 2 kali 6, 12, ditambah 3 kali 6, hasilnya 18, ditambah 4 kali 7, hasilnya 28, ditambah 5 kali 14, hasilnya 70, dibagi total siswa kelas B yaitu 38. Rata-rata hitungnya hasilnya adalah 3,5. Kalau kita bandingkan rata-rata hitung antara kelas A dan kelas B, ini lebih banyak yang kelas A ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama, dengan menggunakan rata-rata dapat disimpulkan bahwa kelas B lebih rajin melakukan bimbingan konseling di sekolah ini. Pernyataannya kurang tepat ya, atau salah. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan rata-rata dapat disimpulkan siswa kelas A lebih rajin melakukan konsultasi dengan bimbingan konseling di sekolah. Ini pernyataan benar. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 8. Pilihlah dua jawaban yang tepat. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui penyanyi lagu pop Jawa terpopuler di kota Surabaya. Untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu, peneliti akan menggunakan survei sampel. Pilihlah sampel yang dapat digunakan peneliti. Yang pertama adalah 1000 orang penikmat musik pop Jawa. Jelas ya, ini bisa digunakan sebagai sampel. Pernyataan yang kedua adalah 200 orang anak usia SD dan 300 orang anak usia SMP. Yang pertama, ini jumlahnya terlalu sedikit dan kita tidak tahu apakah anak usia SD dan anak usia SMP ini merupakan penikmat lagu pop Jawa. Berikutnya yang ketiga adalah 1500 orang usia remaja dan dewasa. Ini bisa kita jadikan sampel. Kemudian yang terakhir 700 orang penggemar Denny Caknan. Nah, ini jelas tidak bisa kita jadikan sampel karena bisa merujuk ke salah satu yang diteliti. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan pertama dan ketiga. Soal nomor 9. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Diketahui data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 9K sebagai berikut. Oke, dari 87 sampai 97. Median dari data tersebut adalah titik-titik. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini datanya sudah diurutkan ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita akan menentukan median atau nilai tengah dari data.
Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu tanya ada berapa, apakah ganjil atau genap. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi ada 23 data. Maka mediannya berada di data ke-12. Oke, data ke-12 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi median dari data tersebut ini adalah 92. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 10. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Diketahui data uang saku siswa kelas 9A selama 1 minggu sebagai berikut dalam ribuan. Modus dari data uang saku siswa kelas 9 adalah titik. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini, modus atau data yang paling banyak muncul itu adalah 100.000. Kita hitung banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A.